His harga. Shalom, selamat datang dan selamat beribadah di ibadah online GBI Menteng. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Semua karena kasih karunia, kebaikan dan kemurahan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk para pemimpin rohani kami, Gembala sidang kami Pak Niko beserta 4 wakil gembala, Gembala Rayon 1F, Gembala kami di tempat ini beserta 2 wakil gembala Tuhan. Mari Tuhan Kau terus mengurapi mereka dengan roh hikmat dan wahyu Tuhan. Kau pakai mereka dengan luar biasa, kemanapun mereka melayani kami percaya Tuhan Kau sertai, Engkau berkati Tuhan, lindungi Tuhan, pagari dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami berdoa buat semua jemaat-jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Mohonkan perlindungan, penyertaan, berkat-Mu mengalir dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati rumah tangga demi rumah tangga, pekerjaan, usaha, sekolah. Mereka diberkati dalam nama Yesus. Perlindungan-Mu sempurna Tuhan hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan kami percaya Tuhan buat berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang akan membagikan firman-Mu hari ini dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan, sehingga firman disampaikan Tuhan membangkitkan iman, memerdekakan setiap kami yang terbelenggu, melepaskan yang terikat, menyembuhkan yang sakit Tuhan, menghibur yang sedih, memberi kekuatan Tuhan bagi yang letih lesu dan beban berat. Terima kasih Tuhan, dan kami angkat tangan kami berdoa buat Indonesia. Shalom Indonesia, diberkatilah bangsa kami, pulihlah negeri kami, bangkitlah Indonesia. Berkati pemerintahan kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, para menteri, lembaga-lembaga negara, TNI, Polri, pemerintah pusat sampai ke daerah-daerah. Roh hikmat, takut dan gentar akan Engkau Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, pakai mereka jadi alat di tangan-Mu Tuhan, untuk mendatangkan pemulihan, keadilan, kebenaran ditegakkan atas bangsa kami. Pencurahan Roh Kudus, Pentakosta ketiga, penuaian yang terakhir sebelum Kau datang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terjadilah atas Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa, ini waktunya kami mau bersorak-sorai, memuji, memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita yang mau bersorak-sorai katakan Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Kita percaya ada berkat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan. bersorak, Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. bertepuk tangan, Bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkitkan hidup. semua Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan.
Kami bersuka cita Tuhan, kami mau bersorak-sorai hanya bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Biar kami nyatakan iman kami Tuhan, yang percaya sorakan haleluya. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan, Dia perlindungan dan pengharapan. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Para pa 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 pa. Sorakan haleluya. 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 Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, Hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. haleluya. Haleluya. Kasih setiamu berlimpah Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas anugerah Tuhan bagiku. Tuhan melimpahkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Anugerah-Mu berlimpah, Yes, Lord. kasih-Mu berlimpah atas kami. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi,
dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Beri kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka engkau akan meluputkanku, engkau akan membentengiku, sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, engkau akan menjawab, engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan kau kenyangkan aku, dan akan kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Yes Tuhan, Kaulah pengharapan kami hari-hari ini Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian hanya bagi Engkau Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mari bersama katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan.
Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulut kami penuh pujian, Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. benar ya Tuhan. Dalam hari-hari ini mulut kami penuh dengan pujian bagi Engkau. Haleluya. Kaulah pengharapan kami. Engkaulah pengharapanku, percaya hanya kepadamu Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Kami bawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian kami, segala hormat kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah mulut kami memuji pujian Tuhan. Kaulah sumber kekuatan kami. Kami bawa pujian kami Tuhan. Harapan kami Kami hanya bawa padamu. sembah kami hanya bagi-Mu Haleluya. Yesus Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku kami penuh. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah. Katakan ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja. Dia berkuasa dan layak disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak bersama-sama agungkan Dia. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Mari kita beri tepuk tangan kemuliaan yang dahsyat bagi Yesus Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu memenuhi setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Ini kami siapkan waktu kami untuk boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berfirmanlah. Kami siapkan hati kami Tuhan, biarlah firman-Mu memberkati kehidupan kami. Kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap mendengar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan, amin. Shalom semuanya. Markus 4 ayat 29 berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang sudah terjadi. Api Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga sedang turun. Pada waktu bulan Juli 2022 yang lalu, ketika saya berada di acara Pentecost Again Celebration di Azusa Street Prayer Tower, saya berkhotbah tentang lahirnya Pentakosta yang ketiga. Karena Pentecost Again ini adalah Pentakosta ketiga. Di situ saya menerangkan bahwa bukan saya yang menciptakan Pentakosta yang ketiga, melainkan saya yang menyimpulkan atau menyusun kepingan-kepingan atau puzzle pewahyuan yang Tuhan berikan dan telah singkapkan kepada banyak hamba Tuhan. Bagian saya, Tuhan memberitahu akan terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang namanya adalah Pentakosta ketiga. Jadi pada waktu awal tahun 2009, Tuhan berbicara kepada saya
dengan sangat serius dari Wahyu 3 ayat 11 bagian A. Aku datang segera. Aku datang segera. Saya gemetar dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang akan Tuhan lakukan? Dan apa yang harus saya kerjakan? Sekitar 6 bulan kemudian, Tuhan baru menjawab pertanyaan saya dengan berkata, Aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Pada saat aku mencurahkan rohku, maka akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Tahun 2013, Tuhan memberikan nama tentang pencurahan Roh Kudus ini sebagai Pentakosta ketiga. Pada tahun 2013, dalam Empower 21 Asia di SICC, pesan tentang Pentakosta ketiga ini untuk pertama kalinya dikumandangkan. Saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, berikan kepada saya pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. Kemudian Tuhan memberikan 5 pengertian apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga. Kelima pengertian itu tidak semuanya diberikan kepada saya, tetapi sebagian diberikan kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan saya diberikan tugas oleh Tuhan untuk menyusun kepingan-kepingan atau puzzle dari nubuatan-nubuatan yang diberikan kepada hamba-hamba Tuhan tadi. Dan ketika digabungkan, muncullah 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga ini. 5 pengertian tentang Pentakosta ketiga adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Ini berasal dari William Seymour. William Seymour adalah orang yang dipakai Tuhan dalam Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Dan yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ini juga dari William Seymour. Dan yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Ini berasal dari Russell Evans dari Gereja Planet Shaker Melbourne. Dan yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini berasal dari Cindy Jacobs. Dan yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini dari Tim Hill, Ketua Umum Church of God Amerika Serikat. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September tahun 2023, menurut kalender Ibrani, kita sedang memasuki tahun 5783 atau yang disebutkan dengan P Gimel. Memasuki tahun 5783 ini, kita akan melihat kasih karunia yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Namun bersama dengan itu akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia ini. Tuhan akan mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kita katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang.
Dan apa yang kita bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Bukan rahasia lagi bahwa hari-hari ini gereja Tuhan sedang dibersihkan dalam hal dosa keuangan, dosa moral. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh. Hal ini harus diartikan bahwa peristiwa ini baru diungkapkan oleh Tuhan sekarang ini. Sedangkan prosesnya sebenarnya sudah lama. Hal-hal yang menyebabkan terjadinya banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan hari-hari ini bisa diuraikan sebagai berikut. Pengkhotbah 10 ayat 1 berkata, lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Ayat ini bisa diartikan sebagai berikut. Sama seperti lalat mati yang membusuk akan merusak sejumlah minyak wangi. Demikian pula sedikit kebodohan dapat meniadakan dampak hikmat yang besar. Rencana yang bijaksana dapat dibuat, tetapi seorang yang membuat sedikit kebodohan dapat merusak seluruhnya. Rencana dalam mengikut dan melayani Tuhan yang dilakukan dengan baik, tetapi karena membuat sedikit kebodohan, membuat hancur secara keseluruhan. Artinya tidak sampai kepada garis akhir, tidak finishing well. Yang dimaksudkan sedikit kebodohan di sini bisa diartikan bukan melakukan sesuatu pelanggaran yang besar, tetapi pada mulanya mengabaikan hubungan mereka dengan Tuhan. Sedikit demi sedikit akan merampas kasih, keintiman, kebijaksanaan, tekad yang mereka miliki. Sehingga hal itu membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Harap digarisbawahi. Jangan sampai mengabaikan hubungan dengan Tuhan. Pengabaian apa saja yang biasanya dilakukan dalam hubungannya dengan Tuhan? Yang pertama, tentang doa. Sejak dulu banyak orang yang mengukur kemajuan kerohanian kita dengan rutinitas waktu doa setiap hari. Tetapi hal ini tidak mengubah karakter kita. Kita bisa bersaat teduh, tetapi tanpa keintiman dengan Tuhan. Yang kedua, iblis kalau tidak bisa membuat kita menjadi jahat, maka dia akan membuat kita menjadi sibuk, semakin sibuk. Ada hamba Tuhan yang berkata bahwa kesibukan menghancurkan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita lebih merasa senang pada waktu kita melayani pekerjaan Tuhan daripada waktu kita berada dalam hadirat-Nya, sebenarnya kita sedang melakukan sesuatu kompromi. Meskipun kelihatannya kualitas kerohanian kita hebat, dan seiring dengan waktu, kepura-puraan akan mengikat kita. Kepura-puraan akan mengikat kita. Dan tiba-tiba kehancuran datang. Yang ketiga, melayani pekerjaan Tuhan, kalau sudah menjadi rutinitas tanpa ada sukacita, roh yang menyala-nyala, itu tanda bahwa kita sudah tidak berada dalam track yang benar. Itu artinya kita sudah tidak mengalami kasih yang semula. Kalau kita melihat pelayanan jemaat di Efesus, sebenarnya bagus sekali. Dikatakan mereka rajin, tekun, tidak dapat menerima pelayan yang pura-pura. Mereka sabar dan mau menderita karena nama Yesus. Mereka tidak mengenal lelah. Mereka membenci perbuatan pengikut Nikolaus yang juga Tuhan benci. Pengikut Nikolaus ini mengikuti pengajaran yang berkata bahwa percabulan tidak mempengaruhi keselamatan di dalam Kristus.
hal ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Meskipun pelayanan mereka bagus, tetapi Tuhan berkata kepada mereka, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Mungkin ada di antara kita yang seperti jemaat di Efesus, yang melayani Tuhan dengan bagus, tapi tanpa kasih yang semula. Tuhan berkata, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ingat saudara, bagaimanapun bagusnya kita melayani pekerjaan Tuhan, sekali lagi, melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kalau tidak didasarkan pada kasih yang semula, maka Tuhan akan berkata, betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobat! 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 Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 berkata, kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah, dan Dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu, tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang tidak mendatangkan maut, itu adalah dosa yang diakui. Sedangkan dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Dosa yang tidak mau diakui di hadapan Tuhan akan mengeraskan hati kita. Hati yang keras lama-kelamaan tidak akan peka terhadap suara Roh Kudus. Dan itu ujungnya adalah maut. Ujungnya adalah maut. Tetapi kalau kita bertobat dan mau mengakui dosa kita, meskipun itu berat dan sangat memalukan, itu tidak akan mendatangkan maut. Sebagai contoh dalam Alkitab adalah Daud. Kisah Para Rasul 13 ayat 22b berkata, tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Di mata Tuhan, Daud adalah seorang yang berkenan di hatinya karena melakukan segala kehendaknya. Mungkin ada di antara kita yang bertanya-tanya, kok bisa ya? Padahal Daud pernah berbuat dosa yang besar dalam peristiwa dengan Batsheba. Alkitab katakan, setelah hubungan haram antara Daud dan Batsheba membuat Batsheba yang mengandung. Wah, Daud memutar otaknya. Bagaimana caranya agar hubungan ini tidak mencuat keluar? Apa yang dilakukan oleh Daud? Dia memaksa dengan cara yang halus agar Uria, suami Batsheba yang sedang berperang, supaya pulang dan tidur dengan istrinya. Tetapi Uria justru tidak mau. Akhirnya, supaya hubungannya kelihatan halal, maka Uria harus mati.
agar Daud bisa mengawini Batsheba secara syah, bukan karena hubungan yang haram. Wow, rencana Daud ini luar biasa. Kita juga mungkin heran, Daud yang hatinya dekat dengan Tuhan bisa berbuat bodoh sepertinya Tuhan tidak tahu tentang rencana ini. Kemudian Tuhan menyuruh Nabi Nathan untuk menegur Daud. Nah, disinilah kita akan melihat respon Daud ketika ditegur tentang dosa yang disembunyikan itu. Daud langsung mengakui dosa yang diperbuatnya tanpa berbelat-belit. Dia minta ampun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Daud tidak menyembunyikan dosa yang memalukan untuk supaya tidak diketahui orang. Justru kalau kita melihat dalam Mazmur 51, yang merupakan doa pengakuan dosa Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah menghampiri Batsheba. Dengan terang-terangan Daud mengakui di ayat yang ke-6 dengan berkata, terhadap engkau sajalah aku telah berbuat dosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Daud tidak ragu-ragu untuk mengumumkan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Dan ayat 16 yang berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku. Sepengetahuan saya, tidak banyak orang yang seperti Daud. Banyak orang yang begitu ditegur dosanya, dia berbelat-belit. Apalagi kalau orang itu mempunyai posisi yang tinggi, lebih mudah untuk berbelat-belit. Dia tidak mengakui dosanya. Ingat, kalau kita melakukan seperti itu, Alkitab tadi katakan, itu dosa yang mendatangkan maut. Tetapi kalau kita mengakui dosa kita, meskipun itu dosa yang besar, memalukan, justru di mata Tuhan, itu merupakan dosa yang tidak mendatangkan maut. Tidak heran kalau kita melihat kehidupan Daud. Dia disebut orang yang berkenan di hati Tuhan. Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi, Alkitab katakan, Yesus disebut anak Daud. Saya akan ingatkan kepada saudara, jangan menyembunyikan dosa. Sebab itu akan diungkapkan oleh Tuhan dengan cara yang tidak bisa kita mengerti. Dan yang lebih penting lagi, kalau kita mengaku dengan jujur di hadapan Tuhan, meskipun dosa itu sangat memalukan, dosa itu tidak akan mendatangkan maut. Dan Tuhan berkata, dosa seperti itu yang didoakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17 tadi. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah. Dan dia akan memberikan hidup kepadanya. Yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Saya mau berdoa buat saudara. Ada berapa banyak di antara saudara, Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya menyembunyikan dosa ini sejak lama Tuhan. Karena dosa saya ini memalukan. Akan menghancurkan kehidupan keluarga saya. Tapi sekarang saya mau berdoa. Mau bertobat ya Tuhan. Saya mau bertobat Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati saya sekarang. Bersihkan saya Tuhan, bersihkan saya. Saya berdoa buat saudara. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini, untuk layak
menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Kita berbahasa roh. Kuralaba syalalaba kana mata karabalaba. Oh, rialaba bara 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 bara. Oh, rialaba bara 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 bara. Ya Tuhan, Kau lihat anak-anak-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Mereka sekarang minta ampun kepadamu. Mereka mengungkapkan dosa-dosa yang tersembunyi. Mereka akui saat ini Tuhan. Tuhan, sucikan dan kuduskan hati kami semua ya Tuhan. Untuk layak menghadap hadirat Tuhan. Ya Tuhan, bersihkan kami, bersihkan kami, bersihkan kami. Agar dosa yang kami lakukan tidak mendatangkan maut ya Tuhan. Oh, rabababababababab, berkati anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah. Terima kasih, terima kasih. Kasihani kami Tuhan, kasihani kami semua ya Tuhan, kasihani kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberikan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau tegur kami, Engkau hajar kami kalau kami berbuat dosa. Engkau sembuhkan kami, itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekali lagi, mari kita introspeksi. Sekali lagi, mari. Jangan menyembunyikan dosa. Akui di hadapan Tuhan. Akui di hadapan Tuhan. Ampuni. Ampuni. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Kau lihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun kepadamu saat ini Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu kepada kami semua ya Tuhan. Turunkan belas kasihan-Mu. Terima kasih Aba, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Sekarang angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Ora la bara 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 bara. Ora la bara 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 bara. Kamu berdoa buat anak-anakmu. Siapa yang membutuhkan kesembuhan? Siapa yang membutuhkan mujizat Tuhan? Angkat tangan saudara. Ora la basikara, terima kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima mujizat Tuhan. Terima. Oh, rara-bara. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat datang bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah hari ini, baik secara onsite ataupun online. Kiranya ibadah hari ini memberkati jemaat Tuhan. Mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Binsar Sitorus hari ini yang sangat memberkati kami. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Father everlasting, the all-creating one, God Almighty, through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. In the
Mari kita terus mengambil bagian dengan berdoa bagi pelayanan misi gereja kita. Puji Tuhan, dalam bulan semester ini melalui GBI Menteng telah disalurkan taburan benih beasiswa dari Bapak Ibu sekalian untuk biaya sekolah anak-anak jemaat yang membutuhkan. Terima kasih. Mengajak jemaat Tuhan untuk bersama-sama hadir dalam ibadah tengah minggu gereja kita. Hadir dalam doa setiap hari Selasa pukul 8 malam di prayer room bersama pelayan praise and worship. Bagi jemaat yang memiliki beban pergumulan yang perlu didukung di dalam doa, dapat menghubungi sekretariat gereja kita dengan Saudari Tiur. Mari bersama-sama berdoa bagi Indonesia setiap hari Rabu di Healing Worship for Indonesia pukul 8 malam via Zoom dengan worship leader oleh Saudara Yopi dan Saudari Ebi. Hari Kamis pukul 2 sore sampai 4 sore, Menara Doa Rayon 1F via Zoom. Setiap hari Jumat adalah waktunya kita bersama-sama bertumbuh di dalam komunitas di Care Group atau CG. Jumat ini adalah CG Junior Church bersama Kak Arta dan Kak Ezra. Hari Sabtu, worship fajar pukul 4.30 via WhatsApp Group. Serta bersama-sama dalam Menara Doa atau APT setiap hari Senin pukul 3 sore, hari Selasa pukul 9 malam, dan hari Jumat pukul 3 sore. Sekian informasi kegiatan gereja kita dalam minggu ini. Sampai jumpa di minggu depan, Minggu 23 Oktober 2022, pukul 10 pagi, ibadah dengan hybrid. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ara Siahaan, disertai dengan ibadah gereja anak online dan Kom Junior pertemuan ke-7 bersama Kak Jelly. Sore ini pukul 3 sore, GBI Menteng Cup, olahraga badminton dengan pertandingan ganda putri di Hall Bulu Tangkis Bina Pratama, Duren Sawit, Jakarta Timur. Selamat merayakan hari Minggu bersama keluarga, teman, dan sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat beruntung ya, kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Kita akan memberi kepada Tuhan, karena memberi kepada Tuhan itu sebetulnya justru kesempatan di mana kita mengalami lebih banyak lagi hal yang baik. Hari ini kita diberi kesempatan untuk memberi persembahan diakonia pada orang yang kekurangan. Kita juga diberi kesempatan memberikan kolekte mingguan. Izinkan saya berdoa untuk kita. Tuhan, berkati umat-Mu. Apa yang kami semua berikan kepadamu Tuhan, satu doa kami, Engkau disukakan. Pakai semuanya itu Tuhan, seperti yang Kau kehendaki, menjadi kemuliaan bagimu. Berkati orang-orang yang berkekurangan. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih, umat-Mu akan diberkati. Umat-Mu akan mengalami kebaikan-Mu lebih lagi Tuhan. Pekerjaan usaha, rumah tangga, studi masa depan, diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin. Dari segala yang jahat, tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini
sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.